Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Bersama saya Eva Rosana Daula SPD, guru SMA Negeri 1 Ulu Barumun, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas. Koneksi antar materi modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Perkenalkan, sebagai fasilitator saya yaitu Bapak Parningotan Siagian dan sebagai pengajar praktek yaitu Bapak Bidarlis Nur Ibrahim Rakuti. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah juga usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sedangkan menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sedangkan menurut Tomlinson, dalam kelas yang penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Adapun yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, berupa konten, proses, maupun produk. Yang keempat, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang keenam, melaksanakan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut, yaitu guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Nah, di sini guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kemampuan murid, mengetahui materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar murid. Di bidang minat belajar murid ini, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Nah, yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan, majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut, yaitu guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu dengan konten. Dengan konten, guru perlu menyesuaikan materi ataupun konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Sedangkan dengan proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Nah, dengan produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul sebelumnya? Yaitu antara filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4 dengan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1. Bagaimana keterkaitan antara materi? Nah, berikut penjelasannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Menurut KHD, Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir pada pertanyaan, apa yang murid butuhkan
dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Nah, berdasarkan pertanyaan di atas, untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Modul 1.3, visi guru penggerak. Seorang guru penggerak dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja. Tahapan Bagja tersebut yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, dan alur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan menumbuhkan budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Nah, antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 memiliki keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.